Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah mengenai kendali proses, masih di modul 02, transformasi Laplace. Sekarang kita berada di segmen 02. Pada segmen sebelumnya kita sudah melihat bagaimana penurunan atau perhitungan masing-masing dari Ft supaya merupakan suatu konstanta, Ft itu sama dengan 1, ini bentuk grafiknya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita lihat transformasi Laplace itu sama dengan 1 dibagi S. Jadi di sini diberikan lagi resume dari apa yang sudah dihitung pada segmen yang pertama. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk fungsi tandakan atau fungsi ramp function, Ft itu sama dengan T, ini bentuk kurvanya sebagai fungsi dari waktu, yang di sumbu Y-nya adalah Ft, kemudian ini adalah waktunya, sama seperti di atas ya, ini waktu, ini juga Ft, jadi kalau misalnya sama dengan 1 di sini, ini sebagai fungsi waktu. Dalam kasus fungsi tandakan, Ft itu sama dengan T, transformasi Laplace-nya itu sama dengan 1 dibagi dengan S pangkat 2. Ya, kita sudah melihat cara penurunannya di segmen sebelumnya, di segmen 01. Kemudian untuk Ft itu sama dengan T pangkat N, bentuk kurvanya adalah seperti yang di sini diberikan. Ini sekali lagi waktu, ini F sebagai fungsi dari waktunya. Fungsinya menjadi N faktorial dibagi dengan S pangkat N tambah 1 kalau misalkan fungsi itu dilakukan transformasi Laplace. Jadi hasilnya jadi seperti yang diberikan di sini. Berikutnya untuk fungsi Ft itu sama dengan eksponen minus A dikali dengan waktu. Kalau misalnya dibuat dalam bentuk grafik, bentuknya adalah seperti ini. Ini fungsi eksponensial minus A dikali dengan waktu. Bentuknya seperti ini. Kalau misalnya ditransformasi Laplace, itu menjadi 1 dibagi S ditambah A. Kemudian yang berikutnya, bentuknya adalah T pangkat N, eksponen minus A dikali dengan T. Kurvanya adalah bentuknya seperti ini. Ditransformasi Laplace itu sama dengan N faktorial dibagi dengan S ditambah dengan A pangkat N ditambah dengan 1. Kemudian yang berikutnya, F sebagai fungsi waktu itu sama dengan sin K dikali T. Jadi bentuk kurvanya selalu yang dilihat pada T lebih besar pada 0. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya, pada T kurang dari 0, itu adalah masa lalu, tidak bisa dipertimbangkan lagi. Jadi bentuknya adalah K dibagi dengan S pangkat 2 ditambah dengan K pangkat 2. Berikutnya untuk cos, ya, juga sama, S dibagi dengan S pangkat 2 ditambah dengan K pangkat 2. Kemudian sinus hiperbolik dari KT, ya, bentuk kurvanya seperti itu, sama dengan K dibagi dengan S pangkat 2 dikurang K pangkat 2. Kemudian cos hiperbolik, jadi bentuknya seperti ini kurvanya. Kalau misalnya transformasi Laplace, S dibagi dengan S pangkat 2 dikurang dengan K pangkat 2. Ya, ini fungsi yang lain. Eksponen minus A dikali dengan T, dikali dengan sin KT yang sebelumnya kita sudah lihat ya. Ini adalah bentuknya seperti ini. Kurvanya, ditransformasi Laplace, K dibagi dengan S tambah A pangkat 2, ditambah dengan K pangkat 2. Kemudian yang ini yang beda yang di atasnya adalah sin, ini jadi cos. Ft itu sama dengan minus A dikali dengan T, cosinus K dikali T. Bentuk kurvanya adalah seperti yang ini. Ditransformasi Laplace. Yang terakhir, impuls. Impuls ini penting sekali di kendali proses, karena kita mengubah sesuatu dalam waktu singkat dan cepat. Misalkan air kita tumpah gitu ya, dalam waktu yang singkat ke dalam suatu sistem. Airnya banyak, dalam waktu singkat kita tumpah, bagaimana perubahannya. Nah, itu juga harus dilihat di transformasi Laplace mengenai impuls ini. Ya, contoh lain juga banyak ya, sinyalnya berubah tiba-tiba tinggi, kemudian dalam waktu yang singkat, setelah itu kembali ke semula. Nggak tetap seperti ini, nggak. Jadi diberikan seperti impuls gitu ya, impuls yang dalam waktu yang singkat diberikan gangguan sesuatu ke dalam sistem. Jadi ini bentuk kurvanya jadi tinggi ya. Dia tidak ada ke sini. Sini nggak ada, 0 harganya. Di belakang juga 0. Di sini aja. Ya, sama seperti kalau misalnya orang menuang air dalam waktu yang sangat singkat ke dalam ember yang besar. Langsung semuanya tumpah gitu. Terus lihat perubahan ketinggiannya seperti apa gitu di waktu yang singkat seperti itu. Jadi untuk fungsi impuls ini, transformasi Laplace itu sama dengan 1. Ya, simpel sekali ya, sama dengan 1 transformasi Laplace-nya. Berikutnya kita lihat transformasi Laplace dari turunan pertama. Yang sama seperti yang kita sudah lihat di segmen yang pertama. Bagaimana transformasi Laplace kalau misalnya kita punya fungsi D, T-nya adalah temperatur yang berubah sebagai fungsi waktu. D, T temperatur dibagi dengan D, T waktu. Temperatur, waktu. Ya. dt besar dibagi dengan dt kecil. Nah, bagaimana transformasi Laplace-nya? T ini bisa saja dia sebagai fungsi waktu dia berubah. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat transformasi Laplace, ini sudah
ya, turunkan. Jadi transformasi Laplace dari turunan dft dibagi dengan dt itu sama dengan s dikali dengan fs, f sebagai fungsi dari s, dikurang f0. Di sini harus hati-hati, f0 ini 0 di sini bukan maksudnya pada s sama dengan 0, tetapi itu maksudnya adalah f0 pada t sama dengan 0. Jadi f0 yang di sini itu adalah ft pada t sama dengan 0. Hati-hati sekali di situ ya, bukan fs pada s sama dengan 0. Jadi f0 itu bukan fs pada s sama dengan 0. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan yang ini? Ya, kalau misalnya dilihat satu persatu pelan-pelan diturunkan. Jadi transformasi Laplace dari dft dibagi dengan dt itu sama dengan integral df sebagai fungsi waktu dft, dt-nya mungkin kurang dalam kurungnya ya, dft dibagi dengan dt dikali dengan eksponen minus s dikali t dt. Ini sesuai dengan definisi awal apa itu transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace ada di sini persamaannya. Dengan menggunakan persamaan integral udv itu sama dengan uv dikurang dengan integral v du, kita bisa menyelesaikan persamaan di atas ini. Kita ambil u-nya adalah eksponen minus s dikali dengan t. Itu u. U sama dengan minus s dikali dengan t. Eksponen minus s dikali dengan t. Jadi eksponen minus s dikali t itu sama dengan u. Kemudian dv. dv di sini itu dua komponen yang diambil. Yang pertama adalah df dibagi dt, yang kedua adalah dt. Atau dv itu sama dengan df dibagi dengan dt dikali dengan dt. Kemudian v itu tinggal diintegralkan. dv diintegralkan ya. Jadi tinggalnya adalah f sebagai fungsi waktu. Di sini mungkin harus kurang ini f sebagai fungsi waktunya ya, kurang ya. Di situ juga sama. Kemudian du itu tinggal menurunkan yang di sebelah di sana. du itu sama dengan minus s dikali dengan eksponen minus s dikali dengan t dt. Kemudian semuanya ini dimasukkan ke persamaan integral udv sama dengan uv dikurang dengan integral v du. Jadi integral df dibagi dengan dt eksponen minus st dt itu sama dengan ft, itu lain adalah harga dari v yang ini. Kemudian u di sini itu sama dengan minus st eksponen minus s dikali dengan t. Kemudian di sini juga ada syarat batasnya dari 0 ke tak terhingga sesuai dengan di sini ya, integral dari 0 ke tak terhingga. Ini dimasukkan harganya. Yang berikutnya adalah integral dari v du. Karena di sini muncul minus sehingga minus kali minus memberikan harga positif plus s integral ft. ft itu datang dari sini ya, dari v di atas ini. ft kemudian e pangkat minus st itu datang di sini, tidak lain itu adalah du yang di sini. dt. Yang dt yang di ujung di sini. Kalau misalnya ini diselesaikan, itu akan memberikan harga minus f0 ditambah dengan sfs. Ya, kalau misalnya Anda lihat 0 tak terhingga dikali dengan ft eksponen minus st dt. Itu sama seperti persamaan yang di atas ini. Sehingga komponen yang ini itu bisa diganti dengan fs. Di sini muncul s dikali dengan fs, muncul yang ini. Kemudian untuk yang sebelah kiri, untuk ft diisi pada t tak terhingga, ini akan memberikan harga 0. Kemudian pada t sama dengan 0, itu harga-harganya. Jadi di sini f0, e pangkat minus st, kalau misalnya t-nya sama dengan 0, eksponen minus 0 itu sama dengan 1. Di sini muncul minus f0 karena yang ini, yang tak terhingga dikurang dengan 0, di sini muncul minus di sini. Jadi minus f0 ini datangnya dari sini, dari komponen yang di sini, kemudian yang sebelahnya datangnya ditambah dengan sfs. Jadi kalau misalnya dilihat sama seperti yang di atas di situ ya. Jadi
Transformasi Laplace dari dft dibagi dt itu sama dengan sfs dikurang dengan f0. Mohon sekali lagi diingat, ini yang paling banyak digunakan di kuliah sekarang ini kendali proses. Karena kita bicara seperti tadi, dt besar dibagi dengan dt kecil. Seperti apa transformasi Laplace-nya? Ya, itu yang paling banyak digunakan. Jadi sekali lagi ini mohon Anda ingat, ya itu adalah sfs dikurang dengan f0. Dan itu sekali lagi t-nya pada bukan s sama dengan 0, tapi pada saat t sama dengan 0. Sekarang kalau misalnya kita lihat bagaimana transformasi Laplace dari turunan keduanya. Ya, caranya sih sama seperti yang sebelumnya ya. Tinggal dimasukkan saja persamaannya sehingga didapatkan S pangkat 2 dikali dengan Fs dikurang dengan S F0 dikurang dengan turunan dari persamaan itu F turunan pertama pada T sama dengan 0. Ya, tinggal diisi nanti harganya, ini berapa harganya, suatu konstanta biasanya kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Kemudian secara umum untuk yang diferensialnya n, jadi dn f dibagi dengan dtn turunan ke n, jadi inilah persamaan umum yang bisa digunakan. Baik, kita sudah melihat kembali kurva-kurva yang tadinya sebagai fungsi dari waktu, kemudian transformasi Laplace seperti apa bentuknya. Kita juga sudah melihat mengenai transformasi Laplace dari turunan, terutama yang turunan yang pertama. Itu yang paling banyak digunakan. Turunan kedua juga iya, kalau misalnya dia fungsinya adalah ordernya order 2, tapi kalau misalnya order 1, yang paling banyak digunakan atau ditemui biasanya sih order 1. Kalau misalnya tidak bisa didekati dengan order 1, orang akan mencari order 2. Order 1 biasanya turunannya df dibagi dengan dt. Itu order 1. Order 2 biasanya turunannya 2. Di situ bisa kelihatan mana order 1, mana order 2. Ya, sekali lagi Anda ingat, yang paling banyak digunakan adalah yang turunan yang pertama, dft dibagi dengan dt, atau yang tadi dalam kasus yang awal, d temperatur perubahan sebagai fungsi dari waktu, dt seperti apa transformasi Laplace-nya. Itu yang Anda harus ingat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.